Shalom, Bapak Ibu sekalian. Hari ini firman Tuhan saya ingin bagikan dari Pengkhotbah 8 ayat 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Pengkhotbah 8 ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Dari NIV, although a wicked man commits 100 crimes and still lives a long time, I know that it will go better with God-fearing men who are reverent before God. Saudara membaca Pengkhotbah 8 ayat 12, saya jadi teringat Mazmur 73. Mazmur Asaf. Asaf itu berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang murni. Sia-sia aku mempertahankan kelakuanku bersih. Sebab apa? Sebab banyak orang yang fasik di luar sana, tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan, badannya pada gemuk, sehat, kaya. Buat apa aku mempertahankan hatiku murni, kelakuanku bersih? Toh aku juga sakit-sakitan, kurus, dan seterusnya. Kalau kita baca Mazmur 73 sampai akhir, di akhir Asaf mengalami perubahan. Sekalipun dagingku dan batinku ya, dagingku itu habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kita adalah orang yang bergumul sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalau saudara sungguh-sungguh hidup saleh, saudara bersaat teduh, saudara berdoa, saudara berbisnis dengan jujur, saudara pasti menemui pergumulan seperti ini. Ada orang-orang yang wicked, commits 100 crimes, melakukan banyak sekali kejahatan, and still live a long time, dan hidup dalam jangka waktu yang panjang. 10 kali hidup, 100 kali hidup lebih lama. Tapi ketika pengkhotbah menggumuli orang-orang seperti ini, menggumuli kehidupan yang dia lihat nggak fair itu di hadapan Allah, pengkhotbah mendapati sebuah kesimpulan bahwa orang yang hidup kayak begitu tidak mengalami damai sejahtera. Nggak akan. Saya membayangkan, saudara-saudara ya, orang yang hidup dengan hutang, dikejar-kejar sama debt collector, nipu sana, nipu sini. Orang yang punya simpanan misalnya, istri simpanan, harus sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan pasangannya itu. Orang itu harus menutupi bahwa dia penghutang. Dia harus berbohong setiap kali ketemu orang, bangun narasi, bangun cerita. Dia nggak punya damai sejahtera sesungguhnya. Saya membayangkan, saudara, dalam imajinasi saya, pengkhotbah itu kalau dia bisa mengartikulasikan khotbahnya, dia mungkin akan berkata, hai penipu, sia-sia engkau menipu. Engkau tidak punya damai sejahtera. Engkau punya uang, tapi kau tidak punya damai sejahtera. Orang yang menipu dan menghasilkan damai sejahtera. Aku lihat di bawah matahari, nggak ada penipu kayak gitu. Yang menipu sesungguhnya tertipu oleh tipuan-tipuannya sendiri. Dia tetap gelisah, meskipun dia punya uang, meskipun dia punya istri simpanan, dia tetap gelisah. Dia bisa menipu orang, tapi dia tidak bisa menipu Allah. Abraham Lincoln pernah mengatakan kalimat yang terkenal, Anda bisa berbohong kepada segelintir orang seumur hidup. Anda bisa berbohong pada satu dunia, cuman sejangka waktu saja. Anda tidak bisa berbohong kepada satu dunia selama-lamanya. Saudara dan saya akan tertangkap hidup di dalam dusta. Saudara, saya ingin menutup dengan satu buah kalimat. Lebih baik makan nasi telur ceplok daripada makan nasi ikan gurame, tapi terlilit hutang ratusan juta rupiah.
Lebih baik saudara dan saya hidup dalam kesederhanaan daripada kita hidup dalam kemewahan, tapi hutang kita tidak bisa ditutup dengan aset kita. Maka benar kata pengkhotbah, kata Asaf, orang yang kayak gitu tidak akan mengalami damai sejahtera. Kata Alkitab, damai sejahtera itu melampaui segala akal. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, taruhlah dalam hatiku damai sejahtera yang sejati. Ketenangan ketika melihat orang fasik sukses. Jauhkan iri hati ya Tuhan yang justru menggerogoti kami Tuhan. Sehingga kami sadar kami tidak perlu materi duniawi sebanyak dan sebesar itu untuk kami hidupi, untuk kami nikmati dalam hidup ini. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar dan menggumuli isu-isu ini. Tuhan menolong kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kami tahu kami tidak perlu takut yang lain. Karena kami sudah takut kepada Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Allah, dengarlah doa kami. Berkati kami, supaya kami hidup di dalam damai sejahtera yang sejati. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.